Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama saya muliakan dan saya hormati Ketua Badan Kemakmuran Masjid beserta jajaran pengurusnya, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita seluruhnya yang hadir pada pagi yang mulia ini mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh aktivitas kita bernilai ibadah yang hasilnya kelak menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur banyak-banyak kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur ni memanglah mudah sekali untuk diucapkan, kadang untuk mempraktekkannya adalah perkara yang berat. Maka siapa yang bersyukur kepada Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairan fid dunya wal akhirah. Siapa yang punya perkara ini dapat kebahagiaan dunia, dapat pula kebahagiaan akhirat. Kita kan sering berdoa itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka. Salah satunya dapat bahagia dunia dan akhirat adalah qalban syakura, hati yang senantiasa bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita berharap termasuk umat Rasulullah yang telah mendapatkan syafaat dari Rasul, dibangkitkan oleh Allah bersama barisan Rasul, masuk surga pula kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat, para jemaah sekalian rahimakumullah. Al-Quran itu ada 14 juz, ada 30 juz maksud saya, 114 surah, 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Di dalamnya terdapat kisah, sirah, sejarah Nabi, sejarah para Rasul, sejarah orang-orang soleh. Ada juga larangan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap suatu perkara. Ada juga amar, perintah. Di antara perintah di dalam Al-Quran itu ada yang Allah sebutkan secara bergandengan.
berturut dia surah itu. Allah kalau sebutkan satu perkara, maka Allah sebutkan perkara pengiringnya, perkara yang kedua. Sehingga apabila satu amal kita kerjakan, amal yang kedua tidak kita kerjakan perintah Allah tersebut, maka amal yang pertama ini ditolak. Amal yang kedua kita kerjakan, amal pertama tak kita kerjakan, amal kedua ini ditolak. Jadi ayatnya itu bergandengan menandakan bahwa perkara yang satu dengan perkara yang berikutnya dua-dua harus dikerjakan. Tak boleh satu aja. Karena kalau satu tidak dikerjakan, amal yang satu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada yang diulang 17 kali. Ada yang diulang sebanyak 49 kali. Ada yang diulang 71 kali ayat ini. Apa di antaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Di antaranya adalah atiullah, taatlah kepada Rasul. Tak diterima taat orang hanya kepada Allah, tapi tak taat dia kepada Rasul. Atau dia taat kepada Rasul, tapi tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taat kepada Rasul itu tak diterima. Baca Quran rajin betul, yakin betul dia dengan Al-Quran itu, sempurna keyakinannya terhadap Al-Quran. Tapi kepada hadis dia tak percaya, kepada sunnah dia tak mau ikut, terhadap Nabi dia anti kali. Tapi Al-Quran, oh hebat betul dia untuk membaca Al-Quran itu. Maka taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taat kepada Allah ini kan harapan kita agar Allah menempatkan kita pada tempat yang terbaik, agar Allah menempatkan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata taat kepada Allah itu juga merupakan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa orang cuma taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau Rasul melarang, maka harus kita tinggalkan. Kalau Rasul suruh, maka harus kita kerjakan. Ini kadang yang Rasul larang pun masih kerjakan juga. Rasul itu larang tapi awak kerjakan juga. Apa contohnya? Misalnya Rasul itu melarang kita untuk tatoyur, namanya tatoyur. Tatoyur itu mengaitkan suatu perkara dengan perkara yang gagak hitam di atas rumah. Waduh, kata dia. Nah, itulah namanya. Mau menangis, kata dia. Bakalan ada musibah nih, si kedip aja mata gini. Nah, itu namanya tatoyur. Tak boleh, itu dilarang Rasulullah. At-tatoyuru syirkun, tatoyur itu syirik. 3 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita bertatoyur. Atau kejatuhan cicak.
Ini kebiasaan juga kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jatuh cicak masuk ke dalam baju awak, langsung kita bilang bakalan dapat kesialan atau bakalan dapat naas. Istri saya pernah juga begitu, jatuh cicak ke badannya, menjerit dia, melapor, sial lah bang, kejatuhan cicak aku nih bang. Aku bilang sama dia, bukan sial, kau dari pagi belum mandi, aku bilang. Makanya jatuh cicak ke badanmu. Tak ada sial-sial itu. Itu namanya tatayyur, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di antaranya dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada orang dia suka permisi sama jin. Ini pula modelnya. Permisi dia sama hantu. Asal masuk ke suatu tempat yang rasa dia agak angker, agak seram, permisi lah itu. Mohon izin wak, numpang lewat katanya. Mohon izin numpang, mohon maaf kalau kita kadang sering ke hutan numpang buang air kecil. Menumpang dia sama jin tuh, numpang lewat kata dia. Nasib baik tak menjawab jin tuh. Kalau menjawab, tak melompat awak. Numpang ya awak bilang ya kata jin, udah tak jadi buang air. Masalahnya kadang permisi kita tetap juga kita kerjakan. Permisi awak, numpang awak untuk buang air kecil atau numpang lewat, kan tak dijawabnya. Ibu kan tak tahu diizinkan sama jin itu atau tidak. Tapi tetapnya awak lewat, tetapnya buang air di situ. Padahal tak tahu ibu jin itu mengizinkan atau tidak. Begitulah kira-kira. Begitulah manusianya untuk mengerjakan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah tahu, usah dibuat lagi. Kalau kita masuk ke suatu tempat yang seram, masuk ke suatu tempat yang angker, kita anggap menyeramkan, tak diajarkan kita untuk permisi-permisi begitu. Yang diajarkan Nabi itu baca a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Itu yang dibaca a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Itu yang dibaca, bukan permisi mbah, permisi wak, permisi nek, macam dia permisi di situ. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kita buat, itu tanda kita taat Nabi, taat Allah. Kalau kita buat, berarti kita mengerjakan yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang dilarang oleh Rasulullah, mengatakan manusia itu dengan sebutan setan. Ini mohon maaf saya ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Kadang sering kita dengar orang tua nih, dia sama anak cakap, dia itu kasar betul. Memanglah kau anak setan kata dia. Ini minta izin saya nih Bu. Kalau ada kita yang begitu, tolong kita tinggalkan. Memanglah kau ini anak setan. Ya Allah ya Karim. Kalau dia anak setan, setannya siapa? Kan itu masalahnya. Kalau dia anak setan, setannya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau kau menyebut itu dengan sebutan setan, maka setan itu akan membesar, besar dia, bangga dia. Tapi kalau kau mengucap dengan perkataan-perkataan yang baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu akan mengecil seperti kecilnya lalat. A'antum tazra'una wa nahnu zari'un. Kaliankah yang menumbuhkan anak itu? Apakah kalian yang menumbuhkannya dari bayi, kemudian kecil, kemudian agak-agak besar, umur berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun? Kalian rasa kaliankah yang menumbuhkannya itu? Ya, memang melalui perantaraan kita. Ayah bekerja, emak memberi makan, emak merawatnya sehingga dia besar melalui perantaraan kita. Tapi sadarkah kita bahwa yang menghidupkannya, yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. A'antum tazra'una wa nahnu zari'un.
Kalian pikir kalian yang menumbuhkannya? Kami yang menumbuhkannya itu. Maka tak boleh kita sebut dengan sebutan-sebutan yang tak baik, wabil khusus dengan sebutan setan, dengan sebutan iblis. Dilarang, jelas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi yang mengatakan begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Biasanya ini kadang orang-orang dari kesehatan. Nah, tapi mudah-mudahan kalau kita udah tahu, salah kita kerjakan. Apa biasa kita katakan itu? Kami sudah berusaha, sisanya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diucapkan itu. Kenapa tak boleh diucapkan? Karena dia memberikan sisanya untuk Allah. Tak boleh sisa untuk Allah. Qul inna amru kulluhu lillah. Katakan segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perkara adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang awak cakap, maaf Bu, maaf Pak, kami sudah berusaha, sisanya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dikasihnya sisa. Hebat betul dia dikasihnya Allah sisa. Kadang cakap lagi, aku dah berusaha, aku dah bekerja, aku semampuku, sisanya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi kita ulang-ulang. Apalagi memaki penyakit, tak boleh. Kalau cakap taat pada Allah, taat pada Rasul, usah memaki penyakit. Ada orang dia nih Pak bangsa suka memaki penyakit. Kalau dia demam, dimakinya penyakit. Herannya awak habis dimakinya penyakit itu sembuh pula. Itu salah dia. Ada bangsa begitu. Aku Ustaz kata dia, asal aku demam sikit, habis ku makikan demam. Semua aku cakapkan dekat demam itu. Alhamdulillah sehat pula besoknya Ustaz kata dia. Jangan kita memaki penyakit. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara contoh-contoh yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cakap kita taat pada Allah, kita taat pada Rasul, kalau sudah tahu usah lagi dikerjakan. Apalagi contohnya mencela waktu. Naibuz zaman wal aibu fiha wa maliz zamanina aibun siwana. Kita mencela zaman padahal sebetulnya kita yang tercela. Tidak ada aib bagi zaman, yang ada itu aib bagi kita. Ada orang Pak, dia memang suka dia mencela zaman. Apa dia bilang? Memang sial betul lah hari ini. Itu namanya mencela zaman. Tak boleh. Atau ada yang mengatakan hari baik, hari tak baik. Tak boleh. Semua hari baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau buat pesta hari Selasa. Hari Selasa itu tak baik. Nanti kumpul kau kalau buat pesta hari Selasa, kata dia. Yang hari baik itu hari Rabu. Tak ada hari baik, hari tak baik. Semua hari baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disebutkan harinya itu tak baik. Kayaknya kalau hari Sabtunya sial aja lah bawaan aku kalau udah hari Sabtu nih. Kenapa sial aja bawaan aku? Rupanya aku nih lahir di hari Sabtu. Kalau orang lahir di hari Sabtu, sial biasanya bawaannya itu. Nah, itu namanya mencela zaman. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di antara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang lain terhadap perkara dosa dan pahala yang dia kerjakan itu sama. Apa maksudnya? Kalau ada orang yang menutup aurat, kemudian dia belum mampu menjaga mulutnya, orang yang ini mengatakan, untuk apalah berjilbab? Bagus tak usah berjilbab kalau mulut masih lagi suka menceritakan aib orang lain. Tak boleh. Itu mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikannya itu.
Ada orang suka begitu, untuk apalah pakai jilbab kalau mulut masih menggibah, kata dia. Itu adalah nilai yang berbeda di sisi Allah. Pakai jilbab itu beda nilainya, menggibah itu berbeda pula nilainya. Jadi kadang dia katakan sama orang tu, bagus tak usah berjilbab kalau lidah tu panjang, lebih panjang lagi lidahnya daripada jilbabnya. Tak boleh kita mencela orang lain begitu. Rahmati Allah, Bapak yang rahmat. Nah, ini kita menandakan kalau kita taat pada Allah, kita taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang sering kita temukan, kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau lihat taat sahabat Nabi, lihat taat orang-orang yang dekat Nabi, oh luar biasa. Lama kadzabatni Quraisy qumtu fi hijr Ismail. Ketika kaum Quraisy itu mendustakanku, aku berdiri di hijr Ismail. Kapan itu? Ketika Rasul pulang Isra Mi'raj. Abu Jahal itu ketika paginya Rasul pulang Isra Mi'raj, dia suka kali mendatangi rumah Rasul. Dia memang tak percaya dengan Rasul, benci dengan Rasul, tapi dia suka kali bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu perkara. Datangnya tanyanya Nabi, datangnya tanyanya Nabi. Pagi Nabi pulang Isra Mi'raj itu ditanya sama Abu Jahal, apa berita hari ini? Maka Nabi katakan dia baru pulang Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit menerima perintah sholat cuma hanya sepertiga malam. Tertawa Abu Jahal. Kalau berdakwah itu suci. Hari itu dikasih tempat oleh Abu Jahal untuk menyampaikan apa yang dialami oleh Rasulullah. Maka disampaikan Rasulullah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu, banyak orang yang tak beriman lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menganggap gila, ada yang menganggap tak masuk akal, tak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tengok Abu Bakar. Ketika ditanya kepada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Jangankan peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa lebih daripada itu pun kalau keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mempercayainya. Di saat orang lain tak percaya, Abu Bakar percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang taat pada Allah ni, taat pada Rasul ni harus kita kerjakan, harus kita lakukan walaupun akal logika kita tidak menerimanya. Kadang tak terima logika kita itu, kenapa harus kita kerjakan? Tengok Abu Bakar, tak bercakap lagi akalnya itu, yang bercakap adalah hatinya, imannya yang berbicara. Iman ibu menjadikan kita memiliki hak Pak untuk masuk surga. Walaupun iman itu sikit, walaupun sebesar biji zarrah aja, tapi dengan adanya iman kita berhak masuk surga. Walaupun kena belender dulu dalam neraka, tapi dengan iman itu ada hak kita masuk surga. Oleh sebab itu kita beriman karena kita harap agar Allah nanti masuk ke dalam surga, masukkan kita ke dalam surga. Karena berat kita masuk neraka nih. Kadang ada juga yang cakap, apa lo Ustaz, di blender dalam neraka kalau ujung-ujungnya masuk surga, kata dia. Sopaten pula. Tak apa lo Ustaz. Berapa tahun rupanya di blender dalam neraka tuh? 50.000 tahun. Jadi usah cerita hebat lah kalau mau nantang neraka itu, usah cerita hebat. Kalau mau ngetes nanti ulang tes lah. Nah, ibu pakai sarung, pulang ke rumah itu, pergi ke dapur, cetekkan kompor gas itu, hidupkan, nah, jongkok awak di atas kompor gas itu 1 menit. Nah, tes itu. Insya Allah
Saya tes itu. Pergi saya ke dapur, jongkok saya di atas kompor tuh. Alhamdulillah 1 menit selamat saya. Tak kuhidupkan apinya. Nah, makanya selamat. Saya coba lah kalau perkara neraka ni, api dunia tak tahan kita, apalagi neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun iman ini menjadikan kita ada berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita iman sahabat, ya Allah ya Karim, luar biasa. Abu Bakar tuh dia meyakini tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tak terpakai lagi akalnya untuk itu. Dan kita pun seharusnya begitu. Kalau udah taat pada Allah, tak taat pada Rasul. Kenapa tawakku harus 7 kali? Kenapa harus membelakangi jarum jam? Taat pada Allah, taat pada Rasul. Walaupun ujungnya ada hikmah di balik apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berwudu itu yang bawah buang? Seharusnya kalau yang bawah buang angin, yang bawah pula lah dibasuh. Kenapa yang bawah buang angin, muka pula yang dibasuh? Perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib ketika peristiwa hijrah, apa yang disuruh Rasul? Berkumpul orang-orang kafir untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Disuruhnya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kalau secara logika, apabila Ali bin Abi Thalib tidur di atas tempat tidur Nabi dan orang sudah berkumpul untuk membunuh Nabi, maka ketika Ali bin Abi Thalib mau mengikuti perintah Rasulullah, otomatis Ali bin Abi Thalib yang akan terbunuh. Tapi ketika Rasulullah memerintahkan Ali untuk tidur di situ, apa kata Rasul? Nanti kita akan berjumpa di Madinah. Yakin Ali bin Abi Thalib dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi katakan jumpa di Madinah, pasti akan berjumpa di Madinah dan tak akan ada yang memudaratkan dia barang sedikit pun. Apa yang dilakukan Ali? Melawan dia? Dia tidur di atas tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taatnya Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi misalnya contoh Abu Darda. Abu Darda ini diajarkan doa keluar rumah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Darda ini keluar rumah, maka masih nampak atap rumah perkampungan Abu Darda itu. Keluar dia, datang sahabat berkata kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, perkampungan kita terbakar. Kampung tempat Abu Darda terbakar." Maka apa kata Abu Darda? Dia tak menjawab, dia tetap jalan. Tak balik dia. Padahal sahabat yang menjumpai perkampungannya terbakar dan dia khawatir rumah Abu Darda pula ikut terbakar. Tak balik dia. Kemudian setelah balik sahabat itu datang sahabat yang kedua. Kata sahabat yang kedua, "Wahai Abu Darda, demi Allah, perkampungan kita sudah hampir habis terbakar dan aku melihat api itu sudah mendekati rumahmu." Abu Darda tak balik. Abu Darda tetap melanjutkan perjalanan. Pulangnya datang sahabat yang ketiga.
Apa kata sahabat yang ketiga? Wahai Abu Darda, rumahmu sudah terbakar wahai Abu Darda. Habis kampung kita sudah terbakar wahai Abu Darda. Apa yang dilakukan Abu Darda? Abu Darda tak balik. Abu Darda tetap melanjutkan perjalanan. Datang sahabat yang keempat. Wahai Abu Darda, demi Allah, perkampungan kita seluruhnya habis terbakar, kecuali aku hanya melihat rumahmu yang tak terbakar. Begitu yakinnya Abu Darda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Abu Darda, kalau kau keluar rumah membaca doa ini, maka kau baca di pagi hari, rumahmu akan dilindungi sampai sore hari. Kalau kau baca di sore hari, maka rumahmu akan dilindungi sampai malam hari. Yakin Abu Darda betul terhadap Rasulullah. Apa doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi ajar pada Abu Darda yakin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau sudah taat Allah, taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu ayat beruntun namanya. Kalau ada orang bilang juga ayat kembar, ati Allah wa ati Rasul. Ada lagi ayat yang berkembar itu atau yang beriring itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, sembahlah dia, sembah Allah, jangan syirikkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Salat kita, puasa kita, ibadah kita, tapi kalau masih ada emak ayah kita, masih ada ibu bapak kita, kalau kita durhaka kepada mereka, tak terima salat itu. Kalau kita menyakiti hati mereka, maka tak terima pahala itu. Ada sahabat lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Sesungguhnya ayahku mengambil hartaku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idhhab fa'tini bi abika. Pergi panggil ayahmu, datangkan kemari, kata Rasulullah. Fanazala Jibril, datang Jibril alaihi salam, turun Jibril. Apa kata Jibril? Allahu yuqra'iku salam, Allah berkirim salam kepada-Nya. Kemudian redaksi hadisnya panjang lagi, tak saya baca semua. Di akhir hadisku, setelah ayah laki-laki ini datang, maka Rasul meminta kepada ayahnya ini untuk meluapkan keluh kesah. Apa kata ayahnya ini kepada Rasulullah? Aku yang mengasuhnya ketika dia lahir. Aku yang memenuhi kebutuhannya sampai dia remaja. Ketika dia sakit, aku yang tak bisa tidur. Seakan-akan akulah yang merasakan sakit itu, bukan dia. Aku khawatir ajal menjemputnya, padahal aku tahu bahwa ajal itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dewasa, ketika dia punya penghasilan, ketika dia bisa menghidupi kehidupannya, seakan-akan dialah yang paling berjasa terhadap diri. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi tak pukul laki-laki yang melapor ini. Nabi tak tampar laki-laki yang melapor ini. Tapi Nabi pegang kerahnya. Dipegang Nabi kerah laki-laki yang melapor tentang ayahnya mengambil duit ini. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu adalah kepunyaan ayahmu. Kau dan hartamu untuk orang tuamu. Begitulah Islam memuliakan orang tua. Begitulah Islam menempatkan ayah pada tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kepada siapa kita harus berbuat baik? Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian siapa lagi? Kepada ayahmu. Tak terima amal kalau tak berbuat baik kepada mereka. Bersyukur kita bapak yang masih ada ayah, ibu masih ada ayah. Karena ada yang mau dipanggil ayah. Apapun panggilan. Ada yang panggil ayah, ada yang panggil abi, ada yang panggil buya, ada yang panggil abah, ada yang panggil bapak. Yang masih punya ayah beruntung. Tiba masanya kita mau memanggil ayah tuh lidahnya udah kaku, badannya udah tak sanggup lagi, hati ini sudah bergemuruh. Kenapa? Karena yang mau kita panggil ayah tuh udah terbujur kaku di atas keranda mayat. Dia pergi nun jauh di sana, tak ada lagi yang mau kita panggil ayah, tak ada lagi. Akan beda rasanya mulut nih memanggil dengan sebutan ayah, bapak, abah. Orangnya ada di depan kita. Ketika kita sebut ayah, abah, bapak, orang tak ada di depan kita lagi. Dah pergi nun jauh di sana. Tak ada lagi. Nikmatnya harta itu akan hilang. Kebahagiaan hidup itu akan sirna ketika orang tua itu tak berada lagi di depan, di hadapan kita. Yang masih ada orang tua, kita berbuat baik, kita muliakan mereka. Yang udah jadi orang tua, yang tak ada lagi ayah emaknya, jangan pula lupa kita mengirimkan Fatihah, kita kirimkan doa. Jangan putus kita kirim doa kepada mereka. Kadang kita yang udah tua nih lupa pula mengirim doa untuk orang tua kita. Kadang lupa kalau awak nih masih punya orang tua, karena kita udah orang tua. Tak terima amal kalau ada dosa kita terhadap kedua orang tua. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Tak terima salat kalau tak berzakat. Begitu sebaliknya, tak terima zakat kalau tak salat. Inilah 3 kalimat yang beriring di dalam Al-Quran, yang mudah-mudahan dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dinina wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wa sallama wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.